Lucu-lucu kamu yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang Perang Padri dan juga perlawanan rakyat Maluku. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Halo, perkenalkan nama aku Zafira Ramadhani, absen 37. Halo, nama saya Mesal Nabila, absen 21. Halo, aku Anissa Dewi Sarkadi dari absen 5. Halo, aku Ferus Diretiza absen 13. Halo, aku Muhammad Nafal Fadil Iskandar absen 23. Perkenalkan, saya Raffi Ratama Risanto, absen 30. Latar belakang terjadinya Perang Patimura adalah adanya ketidakpuasan dan kesengsaraan rakyat Maluku akibat kebijakan-kebijakan Belanda yang merugikan mereka. Beberapa kebijakan Belanda yang menyebabkan perlawanan rakyat Maluku adalah: yang pertama, pelayaran Hongi dan hak ekstirpasi. Pelayaran Hongi adalah sistem monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Belanda dengan cara menghancurkan tanaman rempah-rempah milik rakyat yang tidak ikut dalam monopoli tersebut. Hak ekstirpasi adalah hak Belanda untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah yang tidak termasuk dalam monopoli mereka, yaitu pala dan cengkeh. 2. Pengambilalihan kekuasaan Inggris oleh Belanda. Pada tahun 1814, Inggris menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda melalui Traktat London. Hal ini membuat rakyat Maluku harus beradaptasi kembali dengan kebijakan Belanda yang berbeda dengan Inggris. 3. Pemberlakuan kerja wajib, pembayaran wajib, dan pajak yang tinggi oleh Belanda. Rakyat Maluku diwajibkan untuk bekerja tanpa upah untuk kepentingan administrasi dan militer Belanda. Mereka juga harus membayar pajak dengan mata uang baru yang dikeluarkan oleh Belanda. Selain itu, mereka juga harus menyerahkan hasil laut seperti ikan asin dan kopi kepada Belanda. Yang keempat, pemaksaan rakyat Maluku untuk menjadi prajurit perang. Belanda memanfaatkan rakyat Maluku sebagai pasukan perang untuk menghadapi musuh-musuh mereka di wilayah lain. Hal ini membuat rakyat Maluku merasa dieksploitasi dan tidak dihargai oleh Belanda. Tokoh yang terlibat pada perlawanan rakyat Maluku. Yang pertama, Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal sebagai Kapiten Patimura. Yang kedua, Said Perintah. Yang ketiga, Antoni Rebok. Yang keempat, Paulus Tiahahu. Dan yang kelima, Marta Christina Tiahahu, pejuang wanita dan anak dari Paulus Tiahahu. Perang Padri juga dikenal sebagai Perang Minangkabau yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat, Indonesia, antara kaum Padri dan kaum Adat. Kaum Padri adalah umat muslim yang ingin menerapkan syariat Islam di negeri Minangkabau, Sumatera Barat. Sedangkan kaum Adat mencakup para bangsawan dan ketua-ketua adat di sana. Mereka meminta tolong kepada Belanda yang kemudian ikut campur pada tahun 1821 dan menolong kaum adat mengalahkan faksi Padri. Tokoh Perang Padri yang pertama Tuanku Imam Bonjol, yang kedua Tuanku Rao, yang ketiga Tuanku Pasaman, yang keempat Tuanku Tambusa, yang kelima Tuanku Nanrenceh. Perang Padri sendiri terbagi atas dua periode, yaitu periode pertama 1821 sampai 1825 dan periode kedua 1830 sampai 1837. Namun kemudian Belanda menghentikan perang sementara pada 1825 sampai 1830 karena terjadi perang Diponegoro di Jawa. Perang Padri periode pertama pada tahun 1821 sampai 1825. Periode pertama, Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Pasaman, Tuanku Nanrenceh, dan Tuanku Imam Bonjol. Pada periode ini, kaum Padri mulai menyerang pos-pos Belanda dan melakukan penjagatan terhadap patroli-patroli mereka. Pada September 1821, pos-pos Belanda di Simawang menjadi sasaran penyerangan dengan menggerakkan sekitar
20.000 hingga 25.000 pasukan. Sedangkan Belanda memiliki pasukan sebanyak 200 serdadu Eropa ditambah dengan pasukan kaum adat sekitar 10.000 orang. Perang ini menghabiskan banyak korban jiwa. Di dalam pasukan tuanku, sebanyak lebih dari 350 prajurit gugur. Hal ini pun terjadi pada pasukan Belanda, hingga sedikit sekali pasukan yang tersisa. Setelah beberapa peperangan, berikutnya terjadi memasuki tahun 1825. Pemerintah Belanda mulai kesulitan dengan meletusnya perang di Ponegoro di waktu yang bersamaan. Akhirnya, Belanda dan kaum Padri pun membuat perjanjian damai yang berisi bahwa mereka akhirnya mengakui kekuasaan tuanku Vilintau, Koto, Terlawas, dan Agam. Namun, perdamaian keduanya malah mengecewakan kaum adat. Kaum adat menilai Belanda hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan ingkar janji. Perang Padri periode kedua 1830 hingga 1837. Perang Padri yang berkepanjangan melibatkan konflik antara Belanda dan kaum Padri di Sumatera Barat. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menunjuk Kolonel G.P. Jacob Elot untuk menghadapi kaum Padri. Meskipun Belanda berhasil menguasai sebagian wilayah, perlawanan terus berlanjut hingga tahun 1838. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda setelah tuanku Imam Bonjol menyerah. Meskipun perang telah berakhir, kaum Padri harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Belanda. Tuanku Imam Bonjol sendiri dibuang dan wafat pada tanggal 6 November 1864 di Manado. Pula tujuan dari Perang Padri. Perang Padri dilaksanakan dengan tujuan untuk melawan dan menentang campur tangan Belanda, serta untuk mempertahankan identitas agama dan budaya Minangkabau. Selain itu, perang ini juga mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial Belanda dan semangat untuk mempertahankan otonomi dan kemandirian di wilayah tersebut. Perlawanan rakyat Maluku ini juga memiliki tujuan. Tujuan utama dari perlawanan rakyat Maluku, baik itu yang dipimpin oleh Kapitan Patimura maupun Sultan Khairun, sama-sama memiliki tujuan berupa yang pertama itu melepaskan rakyat Maluku dari tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan bangsa Eropa. Lalu yang kedua, membebaskan rakyat Maluku dari monopoli perdagangan yang tentu saja sangat merugikan. Yang ketiga, ada memberantas penjajah seperti Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir ada keempat, itu adalah mengembangkan pemerintah yang berdaulat dari dominasi penjajah. Dampak Perang Padri. Yang pertama, jatuhnya wilayah Sumatera ke tangan Belanda. Konflik ini menyebabkan kehancuran dan penghilangan otoritas pemerintahan tradisional di wilayah tersebut. Yang kedua, kerugian manusia dan harta benda. Konflik ini mengakibatkan pembunuhan, penghancuran kampung, dan pengungsi di wilayah Sumatera Barat. Yang ketiga, pengasingan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol, salah satu tokoh terkemuka dalam perang ini, akhirnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Ia dipindahkan dari tempat ke tempat termasuk Cianjur, Ambon, dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, di mana ia meninggal dunia. Yang keempat, persatuan pemimpin tradisional dan agama. Konflik ini memperkuat solidaritas dan koordinasi antara kelompok-kelompok tersebut dalam menghadapi penjajah Belanda serta mempertahankan kebudayaan mereka. Sama halnya dengan perlawanan atau perang yang telah dilakukan di daerah-daerah lain, pada perlawanan rakyat Maluku ini juga memberikan berbagai akibat. Salah satu akibatnya adalah banyaknya pejuang atau rakyat Maluku yang telah gugur. Bahkan, beberapa di antara mereka juga ditangkap dan disiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya meninggal dunia di tangan penjajah. Akibat lainnya adalah para rakyat Saparua dihukum berat karena dianggap telah membantu pemberontakan. Selain itu, monopoli rempah-rempah juga diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Pastinya sampai sekarang masih ada peninggalan-peninggalan sisa dari dua perang tersebut. Adapun peninggalan-peninggalan sisa perang Padri, yang pertama ada Benteng Fort de Kock, yang kedua ada Benteng Van der Kapellen, yang ketiga ada Benteng Simawang,
Yang keempat itu ada lesung untuk membuat mesiu, dan ada pun meriam dan juga tombak yang digunakan untuk melakukan perlawanan kepada musuh. Adapun peninggalan-peninggalan dari sisa dari Perang Maluku, yang pertama itu ada Benteng Jahan yang ada di Pulau Moa, yang kedua ada Benteng Durstede, yang ketiga ada Gua Jepang Eire, yang keempat ada Landasan Pitu, dan yang terakhir ada Benteng Toluko. Only on them seas if it's breeze. Black ruby the sleeves, Chinese on my sleeve. These wanna be Chun-Lees anyway. Yeet out. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate.